Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah sekaligus untuk menuntut ilmu semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pagi ini kita akan mencoba untuk mentadabbur ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga. Tadi ayat yang saya baca ayat 35. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, saya akan coba untuk menjelaskan. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala telah berkata istri Imran. Di awal ayat itu ada satu kata yang diwakili dengan dua huruf, yakni huruf alif dan dzal. Kalau diberi tanda baca berbeda, maka maknanya berbeda. Kalau dibaca idza, itu menunjukkan bahwa peristiwa itu belum terjadi. Idza. Tapi kalau dibaca idz, maka peristiwa itu sudah terjadi. Jadi meskipun hurufnya sama, kalau diberi tanda baca berbeda, maka maknanya berbeda. Itulah keunikan Al-Quranul Karim. Dan para salafus salih semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni generasi sahabat sampai generasi berikutnya sampai generasi kita, cara membaca ini tidak pernah salah. Karena kita ada semacam mata rantai yang mewarisi ilmu Al-Quran dari generasi terdahulu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita atas peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan itu menjadi renungan bagi kita bersama karena kemungkinan besar menjadi panduan bagi generasi ke depan. Itulah sebabnya Allah awali dengan ungkapan idz. Jadi bukan sekedar nostalgia, bukan sekedar kenangan masa lalu, tapi ini merupakan pelajaran yang harus menjadi renungan kita bersama dalam menatap masa depan. Saya kembali pada ayat ini. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi ketika istri Imran telah berkata, Rabbi, wahai ya Tuhan, inni, sesungguhnya aku, nadartu laka, benar-benar telah bernazar semata-mata hanya untuk engkau.
ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Semata-mata bernadar untuk engkau, ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku, sebagai pelayan suci di rumah Allah di Yerusalem maksudnya. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Innaka, sesungguhnya engkau, antas sami'ul alim, engkau benar-benar as-sami', maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini merupakan pelajaran untuk kita. Ada satu keluarga yang orientasi hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Motif hidupnya hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan motif hidup hanya untuk Allah ini mengacu pada investasi akhirat, bukan investasi dunia. Karena kita hidup ini dihadapkan pada dua pilihan saja. Mau investasi dunia atau investasi akhirat. Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya lurus, dia tidak akan pernah melenceng dari investasi dunia, dari investasi akhirat maksudnya. Jangan sampai melenceng dari investasi akhirat. Kalau orientasi hidup hanya untuk investasi dunia, maka kita rugi selama-lamanya. Disinilah ayat ini memberikan pelajaran bagi kita, bagaimana istri Imran, didikan dari suaminya, yakni Imran, orientasi hidupnya hanya untuk Allah, semata-mata hanya untuk Allah. Inni nadartu laka, semata-mata hanya untuk engkau, bukan motif lain. Dan di sini investasi akhiratnya diwakili dengan ungkapan ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku, sebagai muharrar, sebagai pelayan suci bagi rumah Allah yang ada di Baitul Maqdis, di Al-Quds, Yerusalem. Ini ayat sebenarnya contoh yang paling ekstrim. Kenapa disebut sebagai contoh yang paling ekstrim? Ma fi batni itu berarti apa yang ada dalam buah rahimku. Bapak-bapak saya kira nggak punya rahim. Kalau ibu-ibu bisa bayangkan itu. Bagaimana cara memahami ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku. Berarti ini bicara mengenai generasi. Ini bicara mengenai keturunan. Ini bicara mengenai anak kita. Kalau kita waktu masih muda dulu, ini kebetulan sudah mantan-mantan muda semua. Saya nggak lihat anak muda di sini. Mana? Oh iya. Saya nggak lihat, ternyata ada satu orang di antara semua. Waktu masih muda, ya, dan sudah bekerja, bisa cari harta. Harta itu dikumpulkan dalam rangka untuk menumpuk harta dalam tanda kutip. Itu pasti sesuatu yang amat dicintai, dan itu pasti miliknya. Dan itu dicari dengan tetesan keringat, ibarat tetesan darah. Jadi harta yang dikumpulkan pada saat kita muda, atau saudara-saudara yang masih punya pengalaman sekarang mencari kehidupan dunia, masih muda, itu pasti sangat dicintai dan itu miliknya. Itu wajar. Tetapi bila kalau sudah punya pasangan hidup, sudah punya istri atau sudah punya suami, maka cinta kita itu terbagi. Rasa kepemilikan itu terjadi. Jadi ada dua hal penting. Ada rasa kepemilikan dan ada cinta di situ.
Ketika sudah punya pasangan hidup, rasa kepemilikan itu terbagi dan kemudian cintanya juga terbagi. Seandainya pasangan hidup kita itu masuk ke rumah sakit, misalnya, maka lebih baik harta kita berkurang demi kesembuhan pasangan hidup kita. Sahih? Benar? Iya. Itulah kemanusiaan kita. Jadi cinta kita itu pasti melebihi cinta kita kepada harta karena lebih mencintai pasangan hidup kita itu. Tapi coba perhatikan, seandainya, dan kita sudah punya pengalaman, kalau kita sudah punya keturunan, punya anak kandung yang lahir dari benih kita sendiri. Kalau ibu-ibu yang lahir dari rahimnya sendiri, maka pasti anak itu sangat dicintai dan rasa kepemilikannya itu melebihi pada pasangan hidup maupun harta yang dia punya. Betul atau tidak? Disinilah kita bisa membaca melalui ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh yang paling ekstrim. Maksudnya rasa kepemilikan yang paling ekstrim, rasa cinta yang paling ekstrim, di sini berkaitan dengan keturunan itu. Kalau anak saja dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain itu sudah lewat. Harta sudah pasti. Yang lain-lain sudah pasti. Yang ekstrim, yang level tertinggi sudah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang lain. Dari sinilah kita bisa membaca. Membaca apa? Pelajaran penting di ayat ini. Ayat sebelumnya lebih menarik lagi. Dan itu menjadi pengantar sebetulnya. Ayatnya berbunyi, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran. Allah memilihnya sesuai zaman mereka masing-masing. Saya tidak akan bahas semua itu. Tapi yang bagian akhir itu menjadi konsentrasi kita. Disebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Yakni keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Ibrahim? Di dalam Al-Quran banyak informasi. Ibrahim itu Nabi, Khalilullah, bahkan Rasul, bahkan disebut Ulul Azmi. Artinya pangkatnya, makomnya benar-benar luar biasa. Kalau ini dibandingkan dengan Imran, kita pasti juga bertanya siapa itu Imran? Imran itu bukan Nabi, Imran itu bukan Rasul, Imran itu juga bukan Ulul Azmi, Imran itu bukan siapa-siapa. Tapi masalahnya, kenapa nama Ibrahim disandingkan dengan nama Imran di surah yang sama, di ayat yang sama? Padahal tidak sebanding, tapi disandingkan. Kenapa? Bahkan yang lebih menarik lagi, disebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imran, yakni keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Pertanyaannya sekarang, siapa itu keluarga Ibrahim? Siapa itu anak-anak Ibrahim? Anak-anak Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran, namanya disebut dalam surah Ibrahim. Di dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-39, surah yang ke-14 dikatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak.
Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Pertanyaannya, siapa itu Ismail? Siapa itu Ishak? Kedua-duanya nabi. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kisah keteladanan, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya Ismail, dikorbankan, ketaatannya luar biasa. Diceritakan di dalam surah As-Saffat, surah 37, mulai ayat 100 dan seterusnya. Artinya, makom keluarga Ibrahim itu pangkatnya juga luar biasa. Nabi. Hal yang kemudian kita bertanya, siapa itu keluarga Imran? Siapa itu anak Imran? Anak Imran dikatakan dalam ayat berikutnya, wa inni sammaituha Maryam. Dan aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Artinya anak Imran itu seorang manusia perempuan yang secara biologis, secara fisik tidak sebanding dengan Ismail dan Ishak yang seorang laki-laki. Secara fisik, secara makom, Ismail nabi, Ishak nabi, Maryam itu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Ulul azmi? Bukan. Maryam bukan siapa-siapa. Tidak sebanding bila dibandingkan dengan Ismail maupun Ishak. Tapi kenapa di ayat ini keluarga Imran disandingkan dengan keluarga Ibrahim? Jawabannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang Allah sengaja untuk jadikan pelajaran bagi kita. Biasanya manusia pada umumnya itu punya alibi. Alibi itu apa? Mencari pembenaran. Dengan bahasa sederhana orang Surabaya maksudnya, kalau kita disuruh mencontoh, meneladani teladan kenabian, yakni teladan seorang nabi, Ibrahim misalnya, kita punya alibi. Gak mungkin kita bisa meneladani Ibrahim. Ibrahim itu nabi. Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Ibrahim itu ulul azmi. Kita punya alibi. Gak mungkin bisa. Biasanya begitu kita ini. Umumnya alibinya begitu. Untuk cari pembenaran. Iya. Dan itu fakta real. Kita selalu mencari pembenaran. Supaya tidak kena perintah itu. Karena mengaku bahwa makomnya tidak sama. Dia nabi, kita bukan siapa-siapa. Meskipun setiap hari kita sebut nama Ibrahim. Buktinya baru saja kita tunaikan sholat itu. Ketika kita bertahiyat, apa yang dibaca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kita biasa menyebut nama Ibrahim dan keluarga Ibrahim, tapi pada saat yang sama kita punya alibi untuk tidak mencontohnya. Hanya biasa menyebut nama, tapi tidak mau mencontohnya. Alibi dengan dasar dia nabi, kita bukan siapa-siapa. Tapi coba ikuti ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan nama Imran dan keluarga Imran. Imran itu siapa? Imran bukan siapa-siapa. Anaknya Imran, keluarga Imran itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Kalau Imran dan keluarga Imran yang bukan siapa-siapa mampu diletakkan sejajar dengan Ibrahim, mengapa kita tidak bisa? Asal kita dihadapkan pada dua opsi. Mau atau tidak mau. Hanya itu saja. Tidak ada pilihan ketiga. Mau meneladani keluarga Imran atau tidak mau meneladani keluarga Imran. Karena kita bukan siapa-siapa, keluarga Imran juga bukan siapa-siapa. Seharusnya kita bisa. Tidak ada alibi lagi. Tidak ada alibi lagi. Nah, masalahnya, kenapa keluarga Imran
itu disandingkan meskipun tidak sebanding. Karena ternyata hidupnya mengikuti teladan kenabian Ibrahim. Bagaimana kita cari bukti validasinya? Nah, coba perhatikan. Apa yang dilakukan oleh istri Imran, didikan dari Imran, orientasi hidupnya hanya untuk Allah dan mempersembahkan keturunannya untuk menjadi pelayan suci di rumah Allah, Baitullah di Yerusalem. Dan bagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim? Sama. Ibrahim juga sama. Tapi bukan Baitullah di Yerusalem, tapi Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Tapi dua-duanya kiblat. Panjenengan dulu atau yang akan berangkat haji maupun umrah itu pasti nanti akan sholat di Masjid Kiblatain. Artinya apa? Masjid dua kiblat. Karena itu menunjuk pada dua Baitullah. Baitullah yang ada di Makkah dan Baitullah yang ada di Yerusalem. Yang di Yerusalem sudah dimansuh, tidak berlaku lagi. Tetapi itu kiblat yang benar, tapi sudah tidak berlaku. Dan yang terus berlaku adalah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, konteks ayat ini, istri Imran, keluarga Imran, itu adalah berasal dari kalangan Bani Israel. Bukan Bani Ismail. Bani Israel mengikuti syariat hukum Musa. Bani Ismail nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana validasinya? Apakah Ibrahim juga telah meneladankan itu? Jawabannya iya. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 127 dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, coba. Di situ dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Arti harfiahnya, dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Panjenengan boleh membaca Ibrahim, boleh membaca Ibrahim. Kalau Al-Quran biriwayah Syu'bah, biriwayah Hisham menyebutkan bukan wa idh yarfa'u Ibrahim, tapi wa idh yarfa'u Ibrahim. Jadi mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Ibrahim, maksudnya sama. Tapi kebanyakan kita, nama itu namanya Ibrahim atau Ibrahim. Ibrahim. Jarang diantara kita namanya Ibrahim. Padahal dua-duanya itu benar, itu Al-Quran. Karena kita mengenal qiraah sab'ah. Jadi mau dibaca Ibrahim benar, mau dibaca Ibrahim juga benar. Jangan jadi orang kagetan dan gampang menyalahkan tanpa dasar. Kalau dasarnya benar, meskipun ada alternatif, pilihan itu sahih. Yang penting ada dasar. Jadi mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Ibrahim, di dalam sholat benar. Dan kalau disebut nama Ibrahim, ini nyambung dengan bahasa sebelum ketika Quran diturunkan, yakni Abraham. Jadi Ibrahim, Abraham. Jadi personnya itu satu. Jangan ribut soal mana yang betul, Abraham atau Ibrahim. Saya tanya sekarang sederhana. Kalau seandainya ada orang non-muslim kemudian masuk menjadi muslim, namanya perlu nggak Abraham diubah jadi Ibrahim? Perlu nggak? Kalau kita nggak ngerti qiraah sab'ah, langsung dikatakan nama Abraham itu nama yang tidak benar, tidak islami. Harus diganti menjadi Ibrahim supaya islami. Kira-kira kalau jawaban begini salah atau betul? Salah. Quran sudah memberikan petunjuk bahwa Ibrahim itu adalah nama yang betul dengan dialek yang berbeda.
Sama-sama bahasa Arab, tapi disapa Ibrahim atau Ibroham. Sementara Abraham itu adalah nama Ibraninya. Jadi antara Ibrani dan Arab itu satu keluarga. Ibaratnya kalau di sini ada yang orang Bali sama orang Jawa. Orang Jawa menyebut telapak kaki ini atau kaki ini ceker. Orang Jawa ya. Kalau orang Bali tidak mengatakan ceker, cokor. Orang Bali. Makanya kalau bangsawan itu disebut cokorde. Kenapa? Karena kita menyentuh kakinya. Itu cokor dan ceker. Saya tanya sekarang, cokor dan ceker itu bendanya sama atau beda? Sama. Ini pintu, orang Jawa mengatakan lawang. Orang Madura mengatakan labeng. Saya bertanya sekarang, lawang dan labeng bendanya sama atau beda? Sama. Hanya dialeknya yang beda. Orang Jawa, ibu-ibu biasanya, bumbu masak yang penting adalah bawang. Orang Jawa mengatakan bawang. Orang Madura nggak bisa ngomong bawang, bebeng. Betul kan? Jadi pertanyaannya sekarang, bawang dan bebeng itu bendanya sama atau beda? Sama. Begitu juga mengenai nama Ibrahim, Ibroham yang sama-sama Quran nih. Jangan berkata Ibrahim dan Ibroham itu tidak sama. Ini berarti kurang piknik. Terlalu pinter semangatnya, tapi nggak mau belajar. Sehingga fatwanya jadi keliru. Padahal itu Quran. Ibrahim, Ibroham. Sama-sama bahasa Arab. Selain bahasa Arab, ada yang namanya bahasa Ibrani. Orang Ibrani, orang Yahudi nggak bisa ngomong Ibrahim, Ibroham, Abraham. Nggak bisa ngomong Ismail, tapi Yishmael. Nggak bisa ngomong Israel, tapi Yisrael. Nggak bisa ngomong Babil, tapi Babel. Nggak bisa ngomong Jibril, tapi Gabriel. Di Quran, boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jibrail. Bukan Jibrail, tapi Jabrail. Jadi Jibril, Jabrail, Gabriel. Inilah kalau kita paham Al-Quran. Jadi panduan hidup. Oke, kembali ke sini. Jadi, apakah betul Ismail itu dipersembahkan untuk investasi akhirat oleh Ibrahim? Jawabannya iya. Di ayat itu 127. Itu bukti tindakan keluarga Imran dan tindakan keluarga Ibrahim itu 11-12. Tindakannya. Sekarang perkataannya. Apa yang dikatakan oleh istri Imran, keluarga Imran ini? Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Maka terimalah, kabulkanlah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ucapan keluarga Imran, istri Imran, didikan dari Imran. Persis atau tidak seperti yang diucapkan oleh Ibrahim? Jawabannya persis. Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sama atau beda? Sama. Jadi karena tindakan dan ucapannya itu sama, meskipun mereka itu tidak sebanding tapi disandingkan. Maukah kita hidup seperti ini? Ya semua mau, tapi kalau hanya sekedar lisan, gampang diucapkan. Tapi prakteknya tergantung dari kemauan kita ini, yang kuat. Jadi nggak ada alibi lagi itu. Nggak ada alibi. Yang penting mau mengikuti jalan kenabian atau tidak. Sebagaimana Imran, keluarga Imran, bukan siapa-siapa, karena hidupnya mengikuti teladan kenabian, disandingkan dengan Nabi, meskipun tidak sebanding makomnya. Kita pun juga sama. Manusia itu ya tadi, alibinya itu terlalu kuat. Untuk cari pembenaran itu terlalu kuat. Yang penting hanya lisannya, tindakannya enggak.
Padahal itu yang selalu ditegur dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kita sering itu mengucapkan nama Ibrahim, tapi tindakannya ikuti Ibrahim atau tidak? Enggak. Dikritik oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu tapi nggak nyambung dengan perbuatanmu? Nah coba, kita sering menyebut nama itu, tapi perilaku kita nggak nyambung dengan itu. Kita terjebak pada syariah. Syariah dalam arti hanya kulitnya, tetapi nggak sampai pada hakikat memahami syariah itu. Jadi maknanya hilang, makna memahami syariatnya itu hilang. Pokoknya gugur kewajiban, setelah itu selesai. Makanya orientasi hidup itu hanya untuk investasi akhirat. Saya kasih contoh yang sederhana, karena ini senior-senior semua, gampang. Kita ini setiap hari minimal parkir sepeda motor, minimal parkir mobil. Kalau setiap hari parkir sepeda motor, parkir mobil, niat kita itu untuk bayar parkir atau niatnya sedekah? Kebanyakan kita ini niatnya itu parkir. Jadi kalau seandainya parkirnya itu agak mahal sedikit, yang keluar apa? Grundel. Betul enggak? Ketika kita ini grundel, tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, uang sudah keluar. Kita suudzon sama orangnya. Apa yang kita dapat? Kita nggak dapat apa-apa kecuali sepeda motor, mobil kita diparkirkan, dijaga. Selesai. Itu investasi dunia. Tapi kalau niat kita sejak awal itu adalah bukan niatnya parkir tapi sedekah, di situ kita dapat double. Yang digapai investasi akhirat, investasi dunia ikut. Jadi kalau niatnya sedekah, itu sudah investasi akhirat. Apalagi sudah dijaga. Iya kan? Kenapa? Niatnya sedekah. Kita lupa. Maka nanti setelah pulang dari pengajian ini, ya, niatnya jangan niat parkir. Niatnya apa? Sedekah. Jangan sampai setiap hari ini kita tidak sedekah. Kita nggak tahu kapan nyawa kita akan diambil oleh malaikat maut. Kita nggak tahu. Yang paling sederhana lagi, sering kali kan kita menjumpai polisi cepek itu. Ya, sekarang apalagi cari pekerjaan itu susah. Bukannya mereka itu malas, ngelamar di sini pekerjaan nggak diterima, di situ nggak bisa, di situ nggak bisa. Yang paling sederhana yang dia bisa apa? Polisi cepek. Kita memberi polisi cepek itu, ada juga yang nggak memberi. Saya nggak bicara mengenai yang nggak memberi, yang memberinya itu niatnya apa? Memberi, sekedar memberi dalam arti karena terima kasih sudah dibantu, belok, atau niatnya sedekah. Kebanyakan kita niatnya apa? Memberi dalam arti terima kasih sekedar itu, bukan niatnya sedekah. Coba bayangkan, betapa pinternya itu makhluk yang satu ini, yakni iblis laknatullah alaih. Kita dibelokkan dengan niat investasi akhirat hanya untuk investasi dunia. Padahal seharusnya itu bisa kita lakukan, tapi kita dilupakan itu. Nah, pelajaran yang kita bisa pelajari di ayat ini, investasi akhirat itu jangan sampai lupa. Hidupnya benar-benar nyambung antara lisannya dengan tindakannya. Dan yang ketiga, kenapa disandingkan dengan Ibrahim? Masalahnya di sini dikatakan wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam, dan aku sesungguhnya memohon perlindungan anak ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Intinya pandangannya itu jauh ke depan. Bicara mengenai dzurriyyah,
itu bukan satu generasi. Bicara mengenai dzurriyyah, itu antar generasi di masa depan. Yang barangkali kita sendiri tidak menangi zaman mereka. Apa itu bahasa Indonesia menangi itu? Tidak sezaman dengan mereka. Kita sudah di alam kubur, tapi generasi kita sudah banyak. Itulah pandangan ke depan. Dan apakah pandangan seperti ini juga mengikuti jejaknya Ibrahim? Iya. Di mana? Di ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua, yakni aku, Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang yang bertaslim muslim kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Keturunan di sini yang dimaksud bukan Ismail, tapi generasi yang akan muncul dari sulbinya Ismail. Itulah yang dimaksud dzurriyyatina. Ummah itu bukan satu orang, bukan dua orang, tapi kumpulan banyak orang yang akan muncul di masa depan. Pandangannya ke depan. Kebanyakan kita ini pandangannya sempit sesaat, bukan ke depan. Maka jangan remehkan doa untuk generasi kita, anak cucu kita. Kita mungkin tidak sezaman dengan mereka, tapi saat ini kita sudah mempersiapkan melalui doa supaya generasi dari sulbi kita itu menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pandangan ke depan. Sudahkah kita melakukan hal yang sama? Hal seperti ini memang remeh, tetapi seringkali kita lupa. Seandainya kita bisa lakukan itu, luar biasa ini. Makanya Ibrahim itu, meskipun generasinya tidak sezaman dengan kita, itu abad keberapa Ibrahim itu? Namanya disebut bukan hanya orang Islam, tapi non-Muslim pun juga menyebut nama Ibrahim. Kalau kita setiap hari sudah sebut itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Pertanyaannya, apakah kaum Nasrani juga menyebut nama Ibrahim? Iya. Di dalam kitab mereka disebutkan alladzi lidute Isa de Masiho breh David breh Abraham. Inilah daftar silsilah Isa de Masiho atau Isa al-Masih, breh David, keturunan Daud, breh Abraham, keturunan Abraham. Kita pun juga sama. Menyebut nama Ibrahim disandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut nama Ibrahim disandingkan dengan nama Isa de Masiho atau Isa al-Masih. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu setiap hari berdoa 3 kali. Subuh, zuhur, maghrib. Tapi tidak menyebutnya duhur, menyebutnya sohoraim. Tidak menyebutnya maghrib, tapi eref. Eref itu juga maghrib. Jadi 3 kali mereka ibadah. Apa yang mereka ucapkan? Apakah menyebut nama Ibrahim? Iya. Mereka berkata begini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Maksudnya begini, Shema Israel, kalau Arabnya itu Isma'u ya Israel, dengarlah wahai keturunan Israel, wahai Bani Israel. Azanai Elohenu, Tuhan kita, Allah itu Azanai Echad, Allah itu Echad. Kalau kita menyebut Ahad, satu. Elohei Avotenu, Tuhannya nenek moyang kami. Siapa nenek moyangnya? Elohei Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohei Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohei Yaakov, Tuhannya Yakub. Karena Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Anak keturunan Yakub disebut Bani Israel. Jadi mereka itu keturunan 3 nabi loh. Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel. Menyebut 3 nenek moyang utama ini. Nama Ibrahim disebut. Jadi meskipun mereka kaum Yahudi itu menyimpang juga dari Islam, tapi nama Ibrahim tetap abadi. Coba bayangkan.
dipahami oleh umat yang berbeda, namanya tetap abadi. Pelajaran untuk kita, kalau kita mau abadi nama kita ini, maka teladanilah Ibrahim dalam segala aspeknya. Pasti kita akan dikenang oleh generasi bergenerasi. Padahal antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim itu jaraknya berapa generasi? Oh, jauh. Kalau menurut dalam Tarikh At-Tabari, Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Itu masih ke atas lagi. Udah berapa generasi tadi? 12 generasi, ya. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khidar bin Ismail bin Ibrahim. Berapa generasi? Oh, sampai nggak ngitung masalah. Itu berapa generasi? Tapi karena Ibrahim wataknya, teladannya kayak begitu, maka dia dikenang. Jadi jangan sekedar pokoknya mengucapkan nama Ibrahim dalam sholat selesai. Bukan itu. Tujuan Islam itu bukan hanya di kulitnya. Kita sering berdebat mengenai kulitnya. Apa itu perdebatan di kulit? Pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Berhenti di situ. Iya kan? Itu kulit. Tapi mereka semuanya lupa. Meneladani Ibrahim, lupa semua. Apakah agama itu hanya kulit? Saya kadang-kadang kalau membicarakan hal yang kulit, bukan berarti tidak penting. Penting juga, tetapi jangan berhenti di situ. Itu baru koma, belum titik. Nyebut nama Ibrahim masih diperdebatkan. Ini nama Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham, berdebat di situ. Pakai Sayyidina Ibrahim atau tidak pakai Sayyidina. Berdebatnya sampai harus saling membenci satu dengan yang lain. Tapi mereka lupa, nggak bisa meneladani Ibrahim. Jadi saya berharap kita bisa berubah. Yang laki-laki, jadikan fotokopi Ibrahim untuk kita. Yang perempuan, jadikan Sayyidah Hajar fotokopinya. Anak-anak kita, jadikan fotokopinya Ismail. Coba bayangkan, kalau kita mengikuti Ibrahim, yang laki-laki, ibu-ibu mengikuti Hajar, Sayyidah Hajar, anak-anak mengikuti Ismail, kira-kira menjadi keluarga kayak apa itu? Jangan sekedar subhanallah. Itu baru koma. Masih ada kelanjutannya. Prakteknya. Nah itu. Prakteknya ini. Kesabarannya seperti apa? Kecintaannya kepada Allah seperti apa? Nah itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Ini kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan bahwa Islam, kemudian umatnya Nabi Isa, kemudian Yahudi itu tetap mengatakan bahwa Ibrahim, ya, berulang kali disampaikan dalam ibadahnya, menganut atau beruntung mengadakan nama Ibrahim. Apakah itu yang kemudian ada banyak orang mengatakan bahwa agama itu sama? Karena dalam ibadah-ibadah mereka juga menyebut seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian putusnya di mana? Apakah memang ada ayat yang mengatakan bahwa setelah generasi-generasi berikut maka generasi yang terakhirlah yang harus diikuti. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebetulnya kalau mau dijelaskan dan dijabarkan, tokoh yang dimaksud itu sebenarnya sama tokohnya. Lafal atau pelafalan berbeda karena memang bahasa berbeda. Nabi Musa menerima kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani. Sementara Nabi Musa itu cicit yang sekesekian dari Ibrahim, jaraknya jauh. Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu dalam bahasa Arab. Jaraknya berapa generasi tadi? Sangat jauh. Jadi munculnya dua versi pelafalan nama Ibrahim, Abraham itu wajar dari sisi bahasa. Oke? Yang kedua, apakah nama Ibrahim atau Abraham atau Ibrahim yang dilestarikan oleh masing-masing agama di sekitar kita ini, khususnya Yahudi, Nasrani, dan Islam itu menunjukkan bahwa agama semua sama. Nah, ini harus hati-hati. Kalau dikatakan semua agama itu sama, ini keliru, tidak tepat. Tapi kalau asal usulnya sama, itu baru benar. Asal usulnya, ya, asal usulnya sama, itu benar. Tetapi Islam datang itu untuk menyempurnakan dari yang sebelumnya, sekaligus mengoreksi dari kekeliruan sebelumnya. Berarti kalau begitu sama atau beda? Beda. Ya. Jadi kalau asal usulnya baru sama karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah risalah penutup yang menyempurnakan dari risalah sebelumnya dan sekaligus mengoreksi. Hati-hati, mengoreksi. Betulkah? Ini suara apa ini? Oh ya. Betulkah mengoreksi risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Dari mana kita bisa validasi? Begini, contoh sederhana. Tadi saya baca ayat di dalam Al-Quran, yakni surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 39. Dikatakan apa? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Jadi yang pertama disebut Ismail, yang kedua disebut Ishak. Sementara dalam kitab sebelumnya yang sampai hari ini dapat kita baca dalam Bible atau dalam kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, kitabnya Yahudi. Kalau Bible kaum Nasrani. Apakah betul disebutkan nama anak Ibrahim yang utama itu? Yang utama itu. Dua orang itu disebutkan? Jawabannya, iya, disebutkan. Tetapi apakah sama cara penyebutannya? Beda. Di dalam kitab di luar Quran ini disebutkan Bnei Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Nama anak-anak Ibrahim yakni Ishak dan Ismail. Coba perhatikan. Kalau begini posisinya, kemudian dibalik begini, berarti sama atau beda? Beda. Jadi kalau diletakkan berbeda, berarti ada tujuan yang berbeda. Mana yang lebih senior, mana yang lebih junior. Mana yang lebih duluan, mana yang lebih akhir. Quran datang untuk mengoreksi itu. Jadi yang betul bukan Ishak dan Ismail, tapi Ismail dan Ishak. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, siapa yang dikorbankan? Ismail. Menurut mereka siapa yang dikorbankan? Ishak. Itulah Quran memberikan koreksi. Ya. Jadi sekali lagi, asal-usul sama. Tetapi bukan berarti semua agama sama. Kalau semua agama sama, untuk apa kita bertahan dalam keislaman ini? Untuk apa kita bertahan dan memilih Islam ini sebagai jalan hidup kita?
toh semua agama sama. Nah, disitulah kecacatan cara berpikir yang mengatakan semua agama sama. Oke, saya kira jelas di situ ya. Baik. Disampaikan bahwa kiblatain Baitul Maqdis sama Makkah, dan Baitul Maqdis itu sekarang sudah tidak berlaku, atau sekarang yang berlaku adalah Makkah. Kalau tadi juga disampaikan bahwa mari kita contoh Nabi Ibrahim atau kisah atau teladannya Nabi Ibrahim, sebagaimana keluarga Imran mencontoh Ibrahim perilakunya. Lalu bagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang demikian ini konsentrasinya kepada Ibrahim atau kepada Rasulullah Muhammad? Makasih. Ya. Jadi maksudnya kalau mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran pembahasan kita, itu contoh konkretnya pada Ibrahim. Tetapi untuk kita bukan berarti Ibrahim itu contoh yang tidak baik, itu contoh yang baik. Tapi contoh yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Khataman Nabiyyin. Jadi uniknya di dalam Al-Quran, dua orang ini disebutkan sebagai uswah. Unik itu, disebutkan sebagai uswah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menutup semua dari risalah kenabian. Jadi yang paling kita jadikan acuan nomor satu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya meskipun itu menjadi acuan, itulah sebabnya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disandingkan juga dengan Ibrahim, karena dia juga fotokopinya Ibrahim. Bahkan secara fisik fotokopinya sama. Luar biasa itu. Jadi kita kaum muslimin mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai panduan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mencontoh Musa, nggak boleh mencontoh Ismail, nggak boleh mencontoh Ibrahim. Dari semua teladan nabi-nabi semua itu kalau bahasa Surabaya tumplek-blek di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kalau kita membaca Al-Quranul Karim, itu ibaratnya sama membaca kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada Taurat, di dalam Al-Quran ada Injil, di dalam Al-Quran ada Zabur. Diri Nabi Muhammad SAW ada teladan dari Musa yang menerima kitab Taurat. Dalam diri Nabi kita Muhammad SAW ada teladan Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya diperingatkan tadi jam 5:30, nggak boleh lebih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan yang penting bukan sekedar mendengar dari kanan ke kiri, tapi praktek hidup itu yang lebih penting. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Agama Islam itu Rasulullah itu sebagai koleksi semuanya. Oh ya. Iya, jadi rangkuman. Ya, jadi agama Islam itu sebagai rangkuman dari kitab-kitab sebelum Injil sama Taurat. Apakah karena nggak samanya itu karena kitab-kitab itu tidak murni lagi seperti Injil, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, dan banyak perubahan di dalamnya. Apakah karena itu sementara di dalam Al-Quran itu juga disebutkan ada ahli kitab, berarti ahli kitab itu bukan kitab Al-Quran kan, berarti kitab sebelumnya. Apakah dari itu makanya agama itu tidak sama? Apakah dari itu Ustaz? Iya, saya harus hati-hati bicara karena ini direkam. Jadi kalau saya salah mengucapkan nanti jadi problem. Ya, karena sekarang eranya itu era
Ya era digital. Nanti kasusnya kayak Ustadz Abu Somad nanti. Jadi ini dalam perspektif Islam. Sekali lagi dalam perspektif Islam. Mengapa Al-Quran itu perlu diturunkan? Al-Quran sendiri yang menjawab. Ya, Al-Quran berkata, yuharrifunal kalimah ammawadhihi. Mereka telah mengganti-ganti firman Allah dari tempatnya. Itu arti harfiahnya. Artinya kitab-kitab terdahulu itu mengalami perubahan. Itu menurut Al-Quranul Karim, bukan menurut saya. Ya, pertanyaannya kan begini, kalau Al-Quran berkata demikian, buktinya mana? Sebagai orang yang menggunakan nalar, kan tidak sekedar percaya. Kalau kita muslim awam, ya kalau Quran mengatakan demikian, ya kita sami'na wa ata'na. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sekedar ngomong saja. Kalau bahasa anak Surabaya, bukan sekedar gedabrus. Ada faktanya, ada buktinya. Saya ngomong bahasa begitu supaya lebih gampang dipahami ya. Jangan bermaksud merendahkan, bukan. Maksudnya, kalau Allah berkata begini, berkata begitu, itu pasti ada bukti. Nggak mungkin nggak ada bukti. Kalau hanya sekedar klaim, nggak ada bukti, berarti Quran ada masalah. Tapi kalau ada bukti, berarti Quran itu benar. Contoh yang paling sederhana. Tadi kan saya berikan contoh mengenai nama yang pertama disebutkan Ismail dan Ishak. Ternyata di kitab yang sebelum Al-Quranul Karim yang sekarang masih dapat kita baca, bahasa aslinya tersebut begini. Benai Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Nama anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Loh, Ismail itu kan anak pertama. Ishak kan anak kedua. Loh, kenapa urutannya dibalik? Iya kan? Dan peristiwa kelahiran Ismail sebagai generasi pertama dan Ishak sebagai generasi kedua diceritakan di dalam kitab itu. Tapi kenapa susunannya kok jadi terbalik? Nah, itu Quran meluruskan. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Ini contoh yang beda ya. Contoh yang beda. Di dalam Al-Quran, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang membuat patung sapi, anak lembu, ya, dan itu disembah. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, menurut Karim, siapa yang membuat patung sapi itu? Samiri, ya, yang membuat patung itu Samiri. Apakah kisah ini juga ada dalam kitab Perjanjian Lama, versi Yahudi maupun saudara kita Nasrani? Maaf kalau saya harus sebutkan itu. Ada kisahnya, tapi yang membuat patung sapi itu bukan Samiri. Yang membuat patung sapi itu adalah Nabi Harun. Kalau begitu, Al-Quran setuju dengan itu atau tidak setuju? Tidak setuju. Quran datang untuk mengoreksi. Itu yang beda. Kalau yang sama, persis, ada nggak cerita dalam Al-Quran sama dengan yang sebelumnya? Ada. Contoh misalnya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Pertanyaannya, kalau orang kampus itu kan gak gampang percaya, ya kan? Katanya Quran, bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Dan itu sudah tertulis dalam kitab Zabur. Katanya begitu menurut Quran. Kita percaya enggak? Ya percaya karena Quran begitu. Tapi bisakah divalidasi? Ada buktinya. Apakah Zabur memang berkata begitu sampai hari ini? Kalau enggak, berarti masalah ini Quran. Kalau dibuktikan ada, berarti Quran benar. Ada enggak pernyataan demikian di dalam kitab Zabur? Jawabannya ada. Sampai hari ini. Tapi bunyinya bukan bahasa Arab, bunyinya bahasa Ibrani. Tidak disebut Zabur, tapi disebut Mizmor. Di bagian awal disebutkan Mizmor le David, Mazmurnya Daud.
Dalam Al-Quran Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Berarti Zabur dan Mizmor sama maksudnya. Dalam kitab Mizmor atau Mazmur, apa yang tertulis? Sadiqim yirithu eretz wa yiskanu la'at alaiha. Itu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 29. Saya masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. Tolong dicek kalau salah tolong diingatkan. 37 ayat 29. Ini kan zamannya IT. Kenapa nggak mau dibuka? 37 ayat 29. Sadiqim artinya orang-orang benar. Yirithu eretz, mereka akan mewarisi bumi. Apa bedanya orang-orang benar dengan orang-orang soleh? Sama. Karena dalam istilah bahasa Arab, solih itu sama dengan as-sadiqin, as-sadiqun. Artinya orang-orang yang benar. Bahasa Ibrani tidak menyebutkan as-sadiqin, as-sadiqun, tapi sadiqim. Maksudnya sama. Jadi apa yang dikatakan Quran pasti benar dan bisa divalidasi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menghilangkan barang bukti itu. Ini beda dengan Sambo. Kita ini kebanyakan mengikuti teladannya Sambo, ingin menghilangkan barang bukti. Kalau akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mau menghilangkan barang bukti itu. Bisa divalidasi. Jadi bukan klaim sepihak. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa manfaat. Itulah sebabnya agama tidak sama. Meskipun asal usulnya sama. Jadi kalau ngomong sama orang yang demikian tadi, tegaskan saja. Agama itu tidak sama. Meskipun asal usulnya sama. Baru nanti dia ngeh. Kalau nggak dijelaskan, tetap berkata agama semua sama. Siapapun orangnya. Kalau mengatakan semua agama sama, berarti ada yang nggak beres dalam dirinya. Iya, nggak beres. Oke? Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.